Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kekusukan dalam menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah, beragam persiapan dan juga kesiapan pun terus dilakukan pemerintah, lembaga terkait hingga kementerian terkait untuk mendukung kegiatan keagamaan bagi masyarakat muslim untuk dapat meningkatkan ketakwaan dalam menjalankan ibadah 1446 Hijriah ini. Tak terkecuali bagi satuan pendidikan yang tentunya ini telah dikeluarkan melalui surat edaran 3 kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah serta serta Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri untuk bagaimana caranya mensukseskan penyelenggaraan ibadah puasa 1446 Hijriah bagi umat muslim khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lantas bagaimanakah kemudian Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan juga kepala sekolah yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini untuk dapat merespon surat edaran 3 kementerian terkait hingga mengaktualisasikan bahkan merealisasikan sampai kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Tentu kita akan angkat tema ini melalui kesiapan sekolah dalam mengisi libur Ramadan. Dan pemirsa, sekali kami informasikan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore ini adalah kesiapan sekolah dalam mengisi libur Ramadan. Dan pemirsa, telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten untuk akan hal diskusi ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Bapak Gokman Sianturi SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Selamat sore Pak Gokman. Selamat sore. Kabar baik Pak? Kabar baik. Boleh disapa terlebih dahulu masyarakat kita. Ya, terima kasih. Saya Gokman Sianturi SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Baik pemirsa, dan yang kedua untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini telah hadir juga bersama kami Bapak Rismal SPD selaku staf Wakepsek bidang kesiswaan pembina OSIS. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore Bang. Kabar baik ya Pak? Kabar baik. Boleh terlebih dahulu disapa masyarakat kita. Selamat sore masyarakat Indonesia. Saya Rismal SPD selaku staf Wakasek bidang kesiswaan sekaligus pembina OSIS SMA Negeri 15 Medan. Baik. Salam bahagia. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kami informasikan sekali lagi tema kami adalah kesiapan sekolah dalam mengisi libur Ramadan. Untuk itu saya mulai diskusi ini kepada Bapak Gokman Sianturi SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Pak Gokman, kita mengetahui secara seksama bahwa diperkirakan bulan Ramadan per tanggal 1 Maret 2025 ini akan mulai untuk dirasakan masyarakat muslim dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah untuk Pak Gokman selaku kepala sekolah ini merespon adanya surat edaran 3 kementerian perihal penyesuaian pembelajaran di sekolah? Ya, baik. Terima kasih. Surat edaran 3 menteri ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara per tanggal 31 Januari 2025 terkait surat edaran tentang libur menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Setelah ini kami terima surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saya kepala sekolah sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan mengundang satuan kerja di SMA 15 Medan yang meliputi seluruh wakil kepala sekolah dan staf. Kemudian saya mengundang juga guru agama, terutama ada 4 guru agama kita agama Islam. Kemudian kita juga mengundang perwakilan dari guru agama Kristen Protestan dan juga guru agama Katolik, dan juga kita mengundang pembina Bintalis khususnya. Dalam hal ini kita diskusi merancang menindaklanjuti surat edaran dari Kepala Dinas, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan dalam menjelang
bulan suci Ramadan, dan sehingga anak-anak bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan ini secara khusyuk, betul-betul baik bersama keluarga, bersama masyarakat, dan juga di sekolah. Perlu kami sampaikan dalam surat edaran itu, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sekolah libur mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2025. Dalam hal ini anak-anak belajar mandiri dan melakukan ibadah bersama keluarga, bersama masyarakat. Tentu kami di sini hadir bersama guru-guru agama, semua guru-guru yang ada di SMA 15 Medan, melakukan monitoring dan penugasan. Ya. Dan di SMA 15 Medan ada yang namanya grup WhatsApp, grup WA Ya. antara wali kelas, guru BK, dan orang tua. Jadi bisa dimonitoring segala kegiatan anak-anak. Dan anak-anak oleh guru agama kita juga ditugaskan membuat laporan kegiatan keagamaan itu. Ya. Kemudian mulai sekolah masuk kembali mulai tanggal 6 sampai tanggal 25 Ya. Maret, sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya. Dan diikuti dibarengi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Setuju. Dalam hal ini SMA 15 Medan telah membuat suatu program, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Rismal. Baik. Tetapi sesuai edaran itu normalnya 1 jam pelajaran itu 45 menit. Di SMA 15 Medan sesuai edaran setiap 1 jam pelajaran dikurangi 10 menit. Ya. Dan kami sudah bersepakat sesuai dengan masukan dari guru-guru dan siswa bahkan orang tua, kita mulai jam pelajaran pertama itu jam 8. Jam 8. Kemudian di tanggal 6, 7, 8 penuh ini 3 hari kita lakukan ibadah. Ibadah untuk umat muslim melaksanakan pesantren kilat. Oke. Dan di pesantren kilat itu nanti secara teknis dijelaskan Pak Rismal nantinya. Dan bukan hanya muslim aja. Ya. Yang non muslim melakukan kegiatan keagamaan penuh juga yang dipimpin oleh guru agamanya dan juga guru-guru yang beragama yang sama. Ya. Jadi tetap kita libatkan semua guru, bukan hanya guru agama, dan sudah ada pembagian tugas. Jadi sehingga anak-anak belum terpantau dia kegiatan secara melaksanakan keagamaan itu. Baik, luar biasa sekali untuk pembukaannya dari Pak Gokman terkait tentang apa yang telah diberlakukan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pak Gokman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan kepada masyarakat sekolahnya ini yang akan melaksanakan ibadah puasa 1446 Hijriah, begitu ya Pak Gokman. Tadi ada beberapa poin yang saya catat, terutamanya ini yang banyak simpang siur di luar sana bahwa tidak libur tapi tetap belajar, begitu ya Pak, dimonitoring oleh sekolah kepada orang tua dan anak-anak yang tengah libur di sekolah dimulai pada tanggal 27 Februari dan akan berakhir di 5 Maret 2025. Benar. Ini banyak persepsi yang selama ini Pak menjadi dualism perspektif di masyarakat kita. Ternyata anak-anak ini juga turut belajar ya Pak. Ini bentuk pengawasannya selain dari guru-gurunya juga melibatkan orang tua, begitu Pak? Melibatkan orang tua. Jadi kita aktifkan itu grup WA itu, kita sampaikan segala kegiatan program ini dengan orang tua, supaya ibadah itu betul-betul bersama orang tua di rumah ibadah bersama masyarakat, dan anak-anak juga melaporkan kegiatan itu ke guru agama masing-masing nantinya, dan juga kepada kita libatkan wali kelas. Wali kelas juga memonitoring, memastikan anak juga secara khusus melakukan ibadah itu walaupun di rumah masing-masing dan di masyarakat. Oke, dan hal ini sudah sampai kepada mereka maupun masyarakat sekolah yang ada di sekolah SMA Negeri 15, begitu ya Pak Gokman? Sudah tersosialisasi oleh bidang kesiswaan,
oleh wali kelas, oleh guru agama terhadap orang tua kita. Jadi sehingga satu persepsi kita dengan orang tua, dengan masyarakat, bagaimana betul-betul membina anak-anak kita ini melaksanakan ibadah secara khusus, begitu Pak. Oke, sebelum saya ke Pak Rismal ini, saya juga ingin mewakili dari masyarakat. Anda selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan, tekanan ataupun bentuk dukungan apa yang Anda sampaikan kepada adik-adik yang mungkin saja saat ini akan melaksanakan ibadah puasa 1446 Hijriah, Pak? Apa yang Anda tekankan kepada mereka untuk dalam ibadah puasanya? Iya, ini saya tekankan khususnya kepada anak-anak kami, generasi muda bangsa yang betul-betul membekali dirinya. Salah satu karakter profil Pancasila itu bagaimana mewujudkan anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dengan ini harapan kami anak-anak itu memiliki budi pekerti seperti di SMA 15 selalu kita tekankan cerdas berkarakter. Si anak itu kita dorong untuk berprestasi di bidang akademik dan non akademik, tetapi betul-betul dia harus memiliki akhlak mulia. Suatu penekanan kepada anak didik kami di sana dan juga ke seluruh peserta didik untuk selalu adab terhadap orang tua dan hormat kepada guru. Dan ini kita bersyukur di SMA 15 betul-betul ini dapat kita rasakan. Sangat jarang tingkah laku perilaku siswa kami yang tidak kita inginkan. Cenderung anak-anak yang berbudi baik. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Gokman untuk informasi di awalnya. Saya pindah kepada Pak Rismal SPD selaku staf Wakepsek bidang kesiswaan pembina OSIS. Pak Rismal, saya ingin juga mempertanyakan terkait tentang bahwa melalui surat edaran 3 kementerian ini terlebih pada Pak Menteri Abdul Muhti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengatakan bahwa adanya penyesuaian pembelajaran hingga perubahan pembelajaran mungkin dalam waktunya ini, yang mana hal senada telah disampaikan juga oleh Pak Kepsek kita, adanya 10 menit dalam setiap mata pelajarannya yang dikurangi begitu ya. Ini bagaimana untuk informasi secara detailnya agar diterima oleh masyarakat? Oke, terima kasih Bang Azril. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sudah mengetahui ada surat keputusan bersama dari 3 menteri itu, dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan kepada kami Satuan Pendidikan. Nah, di SMA Negeri 15 Medan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita menyikapinya dengan mengadakan rapat terlebih dahulu, dengan juga mengundang di sini pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, apakah di Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, kemudian juga sarana prasarana, serta juga terkhusus kami bagian kesiswaan dan juga bagian humas, agar kiranya apa yang diinstruksikan dalam surat keputusan bersama itu dapat kita implementasikan dengan baik. Setuju. Ya, nah kemudian di dalam surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa selama kegiatan bulan Ramadan maka pembelajaran itu durasi per jam atau yang kita kenal di masyarakat dengan istilahnya les. Ya, setiap lesnya itu dikurangi 10 menit. 10 menit. Iya, jadi normalnya memang 40 menit seperti biasa. Nah, ya itu yang pertama. Jadi kita setiap hari di sekolah kita itu ada 8 jam. 8 les gitu ya. Nah, ketika berkurang setiap 1 jam atau 1 les tadi 10 menit, maka setelah kita hitung, kita susun kembali, kita dapat kesepakatan bersama bahwa nantinya anak-anak itu nanti bisa kembali ke rumah sehabis sholat zuhur. Sehabis sholat zuhur sekitar jam 13 kurang 15 menit. Tanpa mengurangi hak mereka. Ambil contoh bahwa selama bulan Ramadan anak-anak tetap diberikan istirahat. Ya, pasti. Tetap diberikan istirahat 2 kali istirahat, 2 kali 15 menit, 30 menit. Nah, kemudian
terkait dengan jam masuk. Ya. Jam masuk anak-anak ini Bang Azril ya. Anak didik kita, kalau normalnya kita masuk jam 7.30. Tapi kita perlambat menjadi jam 8 tepat. Apakah ini satu bentuk toleransi? Iya, betul sekali Bang Azril. Karena kita tahu bersama ya bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita memiliki anak didik bukan hanya yang muslim ya, walaupun mungkin dari jumlah ya, persentase kita 70% itu adalah muslim. Nah, artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa bahwa kami mempertimbangkan anak didik kita dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Kita memang menganjurkan kepada anak didik kita untuk melakukan kegiatan amal ibadah atau amal soleh. Iya, seperti kita arahkan ya pada saat bulan suci Ramadan, mari memperbanyak membaca Al-Quran, misalnya dengan tadarus tadi. Nah, tadarus itu tentu kalau kita perhatikan ya, itu dilakukan biasanya kan sehabis sholat subuh begitu. Benar. Ya. Sehabis sholat subuh mereka tadarusan, dan ini kita pertimbangkan juga nanti mereka terburu-buru datang ke sekolah, sehingga kita ambil kebijakan dengan kesepakatan bersama bahwa kita perlambat jam masuknya menjadi jam 8 tepat. Jadi tidak ada alasan bagi mereka karena mereka tadarus lalu mereka terlambat hadir ke sekolah. Jadi kita fasilitasi, kita akomodasi ya, bahwa itu adalah kebutuhan spiritual anak-anak, dan tentunya di sini juga kita kita perhatikan dan kita monitoring juga ketika mereka hadir ke sekolah, kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Luar biasa sekali Pak Rismas atas informasinya. Tentu pula nanti ke depannya atau setelah break ini kita ingin mengetahui terkait tentang variasi kegiatan apa sajakah yang akan diberlakukan di SMA Negeri 15 Medan guna menyokong hadirnya pelaksanaan ibadah 1446 Hijriah. Kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, dalam menyambut pelaksanaan ibadah puasa 1446 Hijriah telah hadir surat edaran 3 menteri untuk bagaimana disikapi bagi para kepala sekolah khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara untuk bagaimana mendukung pelaksanaan ibadah ini kepada masyarakat sekolahnya, perihal juga terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan ataupun variasi kegiatan apa saja yang akan diberlangsungkan dalam bulan Ramadan ini. Kita akan langsung diskusikan kepada Bapak Gokman Sianturi kembali. Boleh diinformasikan kepada kita Pak, variasi kegiatan apa saja yang akan diberlangsungkan di SMA Negeri 15 Medan? Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, sesuai dengan jadwal bahwa tanggal 27 sampai 5 Maret 2025 anak-anak belajar mandiri di rumah dan melaksanakan ibadah. Kemudian dari tanggal 6 sampai 25. Dengan 25 Maret anak-anak kembali ke sekolah. Di sana kita lakukan berbagai kegiatan tadi keagamaan, khususnya yang anak-anak kita yang muslim, yang dibina, dibimbing oleh guru-guru kita, bukan hanya guru agama saja, tapi guru-guru yang beragama muslim. Jadi guru-guru kita wajib hadir sesuai dengan roster. Gak ada istilah alasan tidak mengajar di kelas. Benar. Tapi ini fullkan. Jadi seperti yang tadi di samping melaksanakan pesantren kilat, juga tadarus Quran tadi Pak ya, kemudian kajian-kajian Islami dengan mengundang narasumber juga, demikian juga yang non muslim tadi. Kemudian di selang tanggal 6 sampai tanggal 25 Maret itu SMA 15 juga memprogramkan, merencanakan di tanggal 17 sampai 22 SMA Negeri 15 Medan melakukan yang namanya PTS, penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11, dan penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 12. Jadi kita rencanakan itu seminggu. Kemudian
tanggal 23, 25, disinilah kesempatan kita bila ada anak yang berhalangan, disinilah PTS dan pas susulan bagi yang berhalangan. Dan pada tahun ini anak-anak kelas 12 sudah melaksanakan ujian sekolah. Sudah melaksanakan ujian sekolah di tanggal 10 sampai 17 April. Sudah ujian sekolah. Inilah ujian akhirnya, Bapak. Jadi diselangi di situ juga sebelum kita tanggal 10, di tanggal 9 itu kita masuk. Disitulah kita persiapan anak-anak menyusun bangkunya, rosternya segala macam sudah kita bagikan. Kemudian pembagian kartu ujiannya betul-betul ini yang kita siapkan. Inilah pembagian selama bulan Ramadan. Dan yang kita tekankan ini harus betul-betul bulan Ramadan ini dapat meningkatkan iman dan takwa anak-anak kita untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia, yang berkarakter sesuai dengan moto kita di sekolah, cerdas dan berkarakter. Yang kita syukuri dari awal bahwa toleransi itu betul-betul kita perhatikan di SMA Negeri Mas Medan. Salah satu wujud toleransi itu selama bulan suci Ramadan, kantin tidak ada yang boleh buka. Kemudian selama bulan suci Ramadan, anak-anak yang non Muslim tidak boleh minum makan secara vulgar. Dia harus di tempat tertentu. Termasuk kita periksa itu setiap pagi, nantinya minumannya itu tidak boleh dipegang, harus di dalam tas yang non-muslim. Jadi betul-betul ini menghargai toleransi itu sehingga tidak mengganggu ibadah saudara-saudaranya yang muslim. Luar biasa sekali ternyata atas akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh melalui Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Wakepsek bidang kesiswaan ini demi menciptakan ataupun mewujudkan toleransi umat beragama begitu di sekolah, terlebih bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa 1446 Hijriah. Sebelum kita menjauh ini Pak Gokman kepada Pak Rismal, saya masih kepada Anda Pak Gokman, terkait tentang periode kapan saja ini mungkin toleransi ini telah diberlakukan ataupun diciptakan di lingkungan SMA Negeri 15 ini. Ya. Sejak kami tahun 2021 ini kita ciptakan bentuk toleransi ini, kita wujudkan bahwa SMA 15 Medan itu adalah satu keluarga besar yang tidak boleh dikelompokkan atas perbedaan suku apalagi agama. Jadi SMA 15 itu ada yang namanya, supaya mewujudkan ini, ada yang namanya kita bentuk satuan tugas yang melibatkan guru, siswa, guru BK dan wali kelas. Ada 3 hal, satuan tugas intoleransi, yang kedua satuan tugas bullying atau perundungan, yang ketiga satuan tugas untuk kekerasan termasuk kekerasan seksual baik verbal maupun fisik. Ini betul-betul kita jaga supaya anak-anak itu di SMA 15 itu kita dorong, kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Untuk itu memang secara maksimal guru dari bidang kesiswaan, guru-guru BK kita dan saya sebagai kepala sekolah setiap pagi kita sambut dengan 3S, sapa, senyum, salam, sehingga anak-anak merasa nyaman, dia senang, dia penuh kekeluargaan. Pendekatan itu mungkin yang bisa juga menjadi contoh bagi yang tengah menyaksikan atas apa keberhasilan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dan juga Wakepsek sekolah SMA Negeri 15 Medan. Ini menjadi imitasi ataupun contoh yang sangat baik bagi kita yang mendengar ataupun yang melihat secara langsung melalui TV dan juga channel YouTube TVRI Sumatera Utara. Baik Pak Gokman, tahan, saya kembali mengarah kepada Pak Rismal ini. Pak Rismal, melalui surat edaran yang telah diberlakukan ini tidak hanya berbincang terkait adanya penyesuaian maupun perubahan atas jam pembelajaran di masa pelaksanaan ibadah puasa 1446 Hijriah, namun juga ada terkait tentang kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus diaktualisasikan melalui sekolah-sekolah ini. Boleh diinformasikan kepada kita ini apa saja variasi kegiatan yang diberlakukan di SMA Negeri 15 Medan? Ya, baik, terima kasih Bang Ajril ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
dari surat keputusan bersama 3 kementerian tadi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dengan membuat surat edaran. Di situ juga dicantumkan selama pelaksanaan bulan suci Ramadan apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di tanggal 27 Februari sampai tanggal 5 Maret itu anak-anak belajar mandiri di rumah. Jadi ini kan memang di masyarakat ketika sudah dikatakan belajar mandiri di rumah itu libur. Padahal sebenarnya persepsinya seperti itu dia Bang Firul ya. Padahal sebenarnya adalah bahwa tetap belajar tetap juga. belajar begitu ya. Karena memang prinsip pendidikan itu belajar bisa di mana saja, kapan saja begitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ini kita sudah sosialisasikan secara masif kepada siswa kita, langsung kita datang ke kelas-kelas, kita informasikan bahwa terhitung mulai besok di 27 Februari ya, kamu belajar mandiri di rumah. Nah, tentu kita tahu bersama ada tradisi-tradisi ya, katakanlah untuk menyambut bulan suci Ramadan ini gitu loh. Misalnya ziarah kubur begitu ya. Nah, kita bersyukur sekali bahwa pemerintah memberikan fasilitasi untuk itu dengan katakan membuat kebijakan belajar mandiri di rumah tadi itu. Selain misalnya dia bisa melakukan kegiatan ziarah kubur, bisa saja dia berkumpul bersama keluarga besar, melakukan punggahan misalnya ya. Jadi kalaupun tadarusan ini pun kalaupun dimulai pun dari sekarang pun tidak masalah sebenarnya. Tapi nanti kita di bulan Ramadan tentu tadarusan ini akan kita koordinir secara masif dalam bentuk kegiatan keagamaan yang sudah kita rancang bersama, yaitu adalah kegiatan pesantren kilat. Ini after atau sebelum Pak? Maksudnya sebelum masuk sekolah kah atau? Iya, kalau pesantren kilat kita rencanakan nanti pada saat masuk sekolah di tanggal 6 Maret dan kita akan fullkan itu kegiatan selama 3 hari penuh. 3 hari penuh. Iya, 3 hari penuh. Jadi tidak ada pembelajaran seperti biasa, tapi kegiatan itu difokuskan adalah pada pesantren kilat bagi siswa kita yang muslim. Dan ini menghadirkan juga narasumber ataupun tokoh-tokoh agama. Betul, iya. Jadi kita difasilitasi oleh SMA. Iya, kita fasilitasi sekolah. Ya, Pak, iya, tidak ada pungutan. Artinya memang ini merupakan haknya dari siswa dan kita fasilitasi, kita bekerja sama nanti untuk kegiatan pesantren kilat Ramadan ini kita telah bekerjasama dengan suatu komunitas yang ataupun lembaga yang memang biasa memberikan pelatihan terkait kegiatan pesantren kilat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah bahwa karena kita adalah sekolah yang kalau saya sampaikan sekolah kita ini sekolah yang unik ya. Artinya sekolah kita ini sekolah kebinekaan. Artinya bahwa tadi sudah saya sampaikan, memang mayoritas kita 70% itu siswa kita muslim. Nah, 30% yang non-muslim tetap kita fasilitasi juga. Seperti apa kegiatan keagamaan mereka yang dilakukan, Pak? Jadi kalau dia yang bagi yang non-muslim, ini juga melakukan kegiatan keagamaan. Kita ambil contoh adalah misalnya bagi siswa yang Kristen atau Katolik, misalnya penelaan Alkitab yang nanti akan dibimbing oleh guru agamanya. Jadi bukan berarti bahwa selama bulan suci Ramadan kita prioritaskan atau kita istimewakan ya bagi yang muslim, tidak, tapi semua siswa kita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan terhadap kebutuhan ya spiritualnya, karena memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita punya misi bagaimana menciptakan siswa kita yang cerdas berkarakter dan nanti akan memiliki kompetensi dia dan serta dia memiliki akhlak yang mulia tadi. Perlu juga saya tambahkan di sini bahwa slogan sekolah kita itu adalah perkasa. Ya, jadi perkasa itu P-nya adalah prestasi, kemudian E-nya elegan, R-nya adalah religius. Nah, jadi ini momen yang saya kira sangat tepat bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita mengasah nilai spiritualitas anak-anak ini, nilai religius anak-anak ini. Nah, ini kita sudah rancang, kita sudah susun sedemikian rupa kegiatan mereka pesantren kilat itu, dan nanti kita variasikan juga bahwa nanti kita akan
ngasah ya kesalehan sosial mereka ya. Jadi artinya mereka peduli, mereka empati, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga ke masyarakat. Jadi nanti pada saat penutupan pesantren kilat Ramadan kita adakan rencana untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu misalnya itu juga untuk mewujudkan tingkat tingginya toleransi dan di sekolah itu ya Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa memang kita sudah ada terbentuk Satgas Intoleransi. Satgas Intoleransi artinya kita memang zero toleransi, artinya kita menolkan ya, tidak ada cerita tindakan intoleran ya. Itu makanya tadi juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita undang juga guru agama yang non-muslim ya. Guru agama non-muslim untuk kiranya bersama-sama merancang kegiatan nanti selama bulan suci Ramadan. Baik, Pak Rismal ini juga mewakili dari masyarakat di luar sana yang tengah menyaksikan kita. Ini bagaimanakah untuk bentuk pengawasan atas keberhasilan para siswa selama belajar mandiri yang mungkin Bapak ingin sampaikan pada masyarakat? Bagaimana bentuk pengawasannya? Iya, tentu suatu program yang sudah kita rancang, kita rencanakan ini tentu memerlukan monitoring supaya kita bisa tahu keberhasilan dari program yang kita rancang tadi. Nah, untuk kegiatan belajar mandiri di rumah tadi yang terhitung mulai besok sampai tanggal 5 Maret, kita sudah mengaktifkan juga grup WhatsApp kita. Jadi di SMA Negeri 15 Medan ini kita tiap kelas itu sudah ada grup WA mereka, dan kemudian juga ada grup besar, grup besar juga. Di sanalah nanti kita akan memberikan informasi tentang agenda-agenda kita ke depan. Dari gurunya sendiri tidak ada yang dicek Pak? Ada, sudah pasti ada. Sudah ada jadi saya sampaikan, terutama yang memang kita sangat harapkan ujung tombaknya di sini adalah karena ini bulan suci Ramadan. Itu adalah guru agama. Jadi guru agama sudah kita sampaikan, sudah kita arahkan agar kiranya memonitoring dengan berkomunikasi dengan orang tua. Apa yang dilakukan oleh anak didik kita selama belajar mandiri dari tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2025 nanti. Baik, luar biasa sekali yang telah disampaikan dari kedua narasumber kita ini. Tentunya tidak hanya berbicara tengah pelaksanaan ibadah puasa 1446 Hijriah yang sangat penting, juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan di Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Namun juga pada tanggal 26 Maret hingga 8 April itu ada juga akan ada halal bil halal, yang mana juga akan nanti mengundang kepada orang tua untuk bagaimana terkait tentang silaturahmi agar terjaga. Seperti apakah esensi dan juga presensinya? Kita akan sesaat lagi pemirsa. Ya, pemirsa, peranan sekolah hingga kesiapan sekolah dalam mengisi libur Ramadan dan juga nantinya bagi anak-anak sekolah ini terdapat kegiatan-kegiatan yang diisi, tentunya ini difasilitasi oleh pihak-pihak sekolah. Bagaimanakah terkait tentang wujud realisasi akan aktivitas-aktivitas keagamaan yang mungkin saja akan terus diberlangsungkan selama bulan Ramadan 2025 ini di SMA Negeri 15 Medan. Seperti apa saja, kita akan diskusikan kembali kepada Pak Gukman Siantur ini. Seperti apa ini Pak peranan pihak sekolah dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan ini? Ya, baik. Kita memang sangat concern terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita dukung betul, karena lewat kegiatan keagamaan inilah kita berharap sesuai dengan visi sekolah mewujudkan anak yang berakhlak mulia, tentu sekolah yang unggul dan perkasa seperti yang kami jelaskan tadi. Di dalam setiap kegiatan itu kami tidak membebani siswa. Dalam setiap keagamaan itu termasuk semalam kami lakukan Isra Mi'raj dengan mengundang Al-Ustadz, dan juga di sana kami punggahan akan bersama, walaupun dengan keterbatasan dana yang ada, semua itu kita anggarkan dari dana sumbangan orang tua SPP yang kita buat di dalam arkas anggaran rencana kegiatan sekolah. Demikian juga nantinya dalam kegiatan pesantren kilat dan kegiatan keagamaan
non-muslim juga kita sudah anggarkan itu. Ya, walaupun terbatas, termasuk nanti di hari terakhir kita melakukan buka bersama, begitu Pak ya, buka bersama. Di sini kebersamaan itu indahnya kebersamaan dan harmoni dengan didasari toleransi yang kuat tadi. Di sana kita duduk bersama lesehan di situ. Dengan mengundang juga guru-guru non-muslim juga di situ. Siswa kita yang muslim walaupun perwakilan ya dari pihak OSIS dan ekstra kurikuler yang lain. Dan yang membanggakan di sana keterbatasan dana kita itu ada secara spontanitas guru kita dan siswa membawa ya misalnya buah atau jenis makanan tertentu, kue supaya bervariasi dan itu yang kami sangat membanggakan. Dan kami duduk bersama di sana ya mendengar tausiah juga dari ustaz yang kita undang, betul-betul kebersamaan itu. Jadi artinya anak-anak tidak kita bebankan, tetapi ketika orang tua melihat dengan sukarela melalui anak juga kita dengan senang hati. Kemudian hikmah dari setiap bulan suci Ramadan ini yang kami lihat, betul-betul kami rasakan bulan yang penuh berkah. Bukan yang muslim aja, bukan yang muslim aja. Semua kita di situ kita tunjukkan sifat toleransi itu, kebersamaan itu luar biasa. Memang misi kita di SMA 15, guru dan pegawai selalu kita tekankan bekerja dan melayani dengan hati. Ketika kita melayani dengan hati, ada ketulusan, keikhlasan, demikian juga terhadap siswa. Suatu hal hikmah dari pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan itu, kepemimpinan anak-anak kita libatkan di dalam memimpin kegiatan-kegiatan pesantren kilat dan keagamaan itu juga. Mereka terbina di sana sifat rasa kepemimpinannya itu. Izin Pak, dibagi kelompok-kelompok dibina oleh gurunya tanpa guru, mereka dengan khusus. Saya terharu Pak, merinding saya melihat. Kalau saya keliling, saya awasi, saya amati 4 tahun berturut-turut, saya sangat bangga. Jadi sana dipupuk rasa kepemimpinan si anak dan sosialnya itu, kegiatan-kegiatan sosial mereka berbagi juga yang luar biasa. Seperti tahun yang lewat Pak, ada juga yang dapat sosial itu yang non muslim juga mereka berbagi di situ. Indahnya kebersamaan itu yang kami rasakan. Hikmah daripada bulan suci Ramadan di SMA 15 Medan sudah kami rasakan sampai tahun keempat. Oke, dan ini sangat bisa dicontoh oleh masyarakat yang tengah menyaksikan kita bahwa apa yang telah dilakukan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Medan dan juga jajarannya ini salah satu bentuk tingkat toleransi yang terus dilakukan ya Pak. Begitu Pak Gokmat, saya juga masih ingin bertanya terkait tentang bagaimana Anda selaku pemimpin tertinggi di SMA Negeri 15 Medan ini untuk bisa mengkontrol setiap aktivitas baik itu siswa terlebih kepada gurunya. Kalau kita tadi sudah banyak berbicara tentang ke siswanya, gurunya ini seperti apa tingkat keberhasilan dalam mensukseskan Ramadan 2025 ini dalam pembelajaran? Ya, siap. Memang dasar saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan tertinggi di situ, saya memang dari awal mencoba untuk menjadi contoh yang baik. Di dalam hal itu, saya menjalin komunikasi dari semua lapisan, baik wali kelas, guru-guru, apalagi wali kelas, dan kita selalu berkomunikasi bagaimana progres suatu kegiatan, seperti apa, kita terus lakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga betul-betul kita pastikan apa yang kita rencanakan dapat berlangsung dengan baik. Dan mulai tahun 2021 yang sebelum saya mungkin ada hal yang hilang, tradisi luhur, yaitu halal bihalal. Ketika bulan suci Ramadan sudah selesai, masuk ke Lebaran, maka kami rencanakan di tanggal 9 kami melakukan halal bihalal untuk menjalin silaturahmi, untuk saling bermaafan, untuk lembaran baru dan fokus kerja lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas SMA Negeri 15 Medan. Dan kami sangat bersyukur kita diapresiasi 4 tahun terakhir, baik secara akademik, non akademik. SMA 15 Medan luar biasa memperoleh berbagai prestasi akademik
non akademik terutama yang masuk perguruan tinggi negeri itu selalu di atas 150 orang setiap tahunnya, bahkan menembus universitas ternama di Pulau Jawa, khususnya di Sumatera Utara, di USU juga banyak. Yang itu kami kan akibat dari kebersamaan, kolaborasi dan kerja keras dan bekerja melayani dengan hati. Itu yang membuat citra SMA Negeri 15 Medan ini menjadi luar biasa di mata masyarakat. Amin. Baik, saya kembali kepada Pak Rismal SPD. Ini tidak fair kalau kita tidak mempertanyakan dan juga mendiskusikan terkait tentang biasanya polemik-polemik yang terjadi di bulan Ramadan, khususnya bagi anak-anak sekolah ini adalah asmara subuh biasanya dilakukan mereka, khususnya bagi siswa-siswi SMA ini, Pak. Apakah pembinaan ataupun upaya sosialisasi untuk menekan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran hal sedemikian itu bisa dilakukan ataupun telah disampaikan kepada anak-anak sekolah ataupun orang tua? Iya, terima kasih Bang Azril ya. Jadi ini suatu apa ya, kalau saya katakan suatu tradisi atau budaya yang mungkin tidak baik gitu ya. Tapi memang ini fenomena, fenomena, dan ini tentu harus menjadi atensi kita bersama. Sudah ada dideskripsikan? Ya, sudah ada, dan tapi tentu kita tidak tinggal diam, bahwa kita terus secara masif mengedukasi dan juga melakukan pendekatan secara persuasif ya kepada anak-anak, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak berdampak positif atau sesuatu hal yang tidak berguna dan sia-sia. Kita arahkan kepada mereka melakukan hal-hal yang positif ketimbang mereka melakukan tindakan seperti tadi. Mereka sahur tapi mereka melakukan tindakan yang malah sebaliknya bisa membatalkan pahala puasa mereka nantinya. Iya. Jadi memang kita mengerti bahwa ini gejolak anak muda, benar. Tapi kita juga perlu pendekatan yang lebih humanis ya, pendekatan guru ke murid atau orang tua ke anak, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita arahkan. Tentu selain dari itu, selain kita berkoordinasi dengan sesama kita guru di sekolah, tentu kita sangat mengharapkan bantuan atau peran orang tua, bahwa kita minta ya kepada orang tua juga mengawasi, memantau, dan itulah makanya tadi kita sampaikan, kita aktifkan grup WA tadi, di mana nanti guru-guru ini bukan hanya guru agama, juga guru wali kelasnya. Setuju. Iya, guru wali kelasnya itu bisa berkomunikasi dengan orang tua, begitu kan, menginformasikan bahwa ketika nanti diberikan yang tadi waktu misalnya belajar mandiri di rumah, dan itu kan sampai tanggal 5 Maret misalnya, mereka tidak melakukan tindakan yang seperti tadi, yang kita khawatirkan tadi itu, tapi mereka langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan tadi. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau ubur-ubur ikan lele, itu seperti itu, ngapainlah kamu asmara subuh le, penting kamu tadarusan gitu ya, gitu. Jadi saya kira itulah pendekatan yang bisa kita lakukan, karena memang kita sadari kita tidak bisa bekerja sendiri, bahwa kita perlu bantuan dari orang tua dan juga pihak-pihak terkait ya. Kita juga sangat menghargai misalnya dari kepolisian yang mungkin melakukan pembinaan ya. Kadang bukan hanya asmara subuh yang kita khawatirkan, tapi kenakalan remaja yang lain ini kan sekarang sudah luar biasa maraknya ya, seperti adanya geng motor atau apa gitu. Nah, tentu itu sudah menjadi ranah dari misalnya aparat penegak hukum. Tapi kita tidak menutup diri untuk berkomunikasi dengan misalnya dengan pihak kepolisian. Keterbukaan informasi dari pihak sekolah dengan juga pihak masyarakat ataupun wali orang tua ini sudah luar biasa dibangun. Iya, sudah dibangun. Dan itu kita bersyukur ya dengan kemajuan teknologi ya. Kalau mungkin dulu kita berkomunikasi dengan orang tua katakanlah secara konvensional melalui edaran surat ya. Kalau sekarang saya kira dengan adanya kemajuan teknologi ini, dengan adanya WhatsApp tadi ataupun media yang lain ya, maka kita bisa cepat
berkomunikasi dengan orang tua. Oke. Ya. Mungkin ini 5 menit menuju segmen akhir. Kita harapkan komunikasi yang sangat masif dan juga fungsional kepada masyarakat yang tengah menyaksikan kita ini. Apalagi yang perlu untuk disuarakan dari bapak-bapak yang hebat ini, Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakepsek yang bisanya ini merepresentasikan komunikasi dan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini demi menciptakan toleransi keberagamaan tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Saya mulai dari Pak Kepsek kita. Seperti apa ini Pak yang ingin lagi ditekankan kepada masyarakat kita? Ya baik. Sangat penting memang pembinaan moral si anak. Tidak boleh instan. Bagaimana mewujudkan anak yang berakhlak mulia itu, berbudi pekerti dan cerdas berkarakter itu harus betul-betul masif, harus betul-betul dilakukan suatu monitoring dan evaluasi, harus betul-betul ada kerjasama yang baik sesama guru, pegawai, dengan orang tua terutama. Selalu kita tekankan kepada guru-guru kita dan pegawai terhadap pelayanan terhadap peserta didik kita, anggap peserta didik itu sebagai teman, sebagai teman. Jadi tidak zamannya lagi kita menghukum, apalagi menghukum secara fisik, itu dilarang keras di SMA 15, tidak boleh. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, memang ada aturan-aturan yang kita buat, ada rambu-rambunya, ada penskorannya, tetapi kita tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana kita membina, mendorong, membimbing si anak sehingga dia memahami kekurangannya dan terus memacu, bekerja keras untuk meningkatkan potensinya. Jadi keberadaan bulan suci Ramadan ini adalah suatu momen penting di dalam memupuk, meningkatkan iman dan takwa si anak untuk mewujudkan anak yang cerdas dan berkarakter. Dan selalu kita katakan anak di SMA 15 Medan wajib hukumnya untuk adab terhadap orang tua dan hormat kepada guru, sehingga tercipta anak yang cerdas dan berkarakter. Oke, perkasa tadi, begitu ya? Perkasa. Oke, baik Pak Gokman. Terima kasih atas informasi yang sangat penting sekali sebagai ending dari komunikasi kita ke Bapak dan juga kepada masyarakat yang tengah menyaksikan kita. Kita coba untuk mendalami lagi ending close ataupun closer statement dari Bapak Rismal SPD ini. Seperti apa lagi yang mungkin Anda ingin suarakan ataupun sampaikan kepada masyarakat kita yang tengah menyaksikan ini, bahwa kesiapan-kesiapan sekolah ini khususnya di SMA Negeri 15 Medan dalam kegiatan Ramadan sudah bisa akan dilaksanakan. Iya, terima kasih Bang Ajril ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa Ramadan itu adalah suatu momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita di tengah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ya. Terutama tadi saya ingin sampaikan bahwa kita bangsa Indonesia ini takdirkan berkebinekaan. Ya. Nah, Ramadan juga mengajarkan kepedulian, peduli kepada orang lain dan juga peduli kepada keberagaman tadi begitu. Nah, maka seharusnya kalau saya ingin sampaikan bahwa inilah saat yang tepat bagi kita untuk melatih kepedulian tadi. Jadi puasa itu ketika kita menahan hawa nafsu, kita bisa belajar dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Ambil contoh, bagaimana banyak orang yang kurang mampu, yang tidak bisa makan gitu ya, makanannya pun udah susah gitu. Dan itu kita tidak melihat sukunya apa begitu, keyakinannya apa, karena dia adalah saudara kita begitu. Jadi saya kira ini harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang paling sangat diharapkan sebagai ujung tombaknya.
bagaimana kami para guru-guru nantinya bisa mengajarkan kepada anak didik bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang mulia, bulan yang penuh barokah. Mari kita berbuat kebaikan, amal kebajikan, berbuat kepedulian kepada orang lain. Kami ambil contoh pada saat nanti pada pelaksanaan pesantren kilat Ramadan, pada saat penutupan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada rencana kita berbagi kepada sesama yang kurang mampu, tapi juga tradisi kami memang unik bahwa kami mengundang guru-guru. Jadi ambil contoh, mohon izin kepada Bang Azril, Bapak Kepala Sekolah ini beliau adalah non-muslim, tapi perhatian dan kepedulian beliau terhadap kehidupan toleransi tadi itu sangat luar biasa. Baik, jadi kita undang beliau juga bersama rekan-rekan guru yang lain untuk berbuka puasa bersama. Ya, dan seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika sehabis nanti bulan Ramadan, itu ada kegiatan yang kita kenal di Indonesia itu halal bihalal, itu akan kita lakukan. Dan ini juga sebenarnya bukan hanya inisiatif dari kami yang muslim, bahkan pada saat misalnya momen Natal dan Tahun Baru saja, itu juga ada acara halal bihalalnya. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gokman dan juga Pak Arismal yang telah hadir. Ini bukti nyata bahwa presensi dari surat edaran 3 kementerian, Kementerian Agama dan juga Kementerian Mendagri dan juga Kementerian Mendidasmen ini merupakan satu bentuk wujud yang telah terselenggara dan telah disambut baik atas aktualisasinya kepada masyarakat yang tengah menyaksikan kita, khususnya bagi mereka yang pada satuan pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini. Ini bukti nyata bahwa toleransi beragama itu sangat luar biasa yang telah kami persiapkan melalui program dengan judul Kesiapan Sekolah dalam Mengisi Libur Ramadan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak yang sangat kami hormati. Semoga memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Amin. Akhirnya pemirsa, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Horas.